Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Firstly, let thanks unto Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us some mercies and blessing until we can attend in this happy place without any troubles and obstacles. Secondly, our salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidly era to the cleverness, namely Islamic religion. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Mengawali prolog pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita. Jadi seminggu yang lalu sempat saya baca sebuah berita, yang mana dalam berita itu diceritakan ada sepasang kekasih. Tunggu dulu, sabar. Ini bad ending ini. Jadi ada sepasang kekasih tanpa hubungan yang sah, dan mereka tinggal dalam sebuah kos selama 5 tahun tanpa hubungan yang sah. Akhirnya pada yang minggu kemarin ini, yang terbaru, karena ada kesulitan dalam finansial, yang cewek ini marah ke pacarnya yang cowok. Akhirnya dikunci di dalam kosnya selama seharian. Dikunci di dalam kos, nggak dikasih keluar. Setelah dibuka kosnya sama si cewek, cowoknya ini marah membabi buta menyerang ceweknya sampai meninggal. Dan tidak cukup dengan itu, ceweknya ini dimutilasi sampai 64 bagian kecil. Na'udzubillah min dzalik. Lah di sisi lain, kita sebagai umat yang beragama, agama Islam khususnya, memiliki perintah-perintah yang harus dilakukan dan larangan-larangan yang harus kita jauhi, tidak boleh kita lakukan. Maka dari itu di sini ada pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana sih perspektif agama Islam dalam menyikapi atau menanggapi kezaliman yang dilakukan orang lain terhadap kita? Kayak si cowok tadi, karena tidak terima, merasa dizolimi oleh ceweknya, akhirnya sampai marah seperti itu. Dan hal itu apakah diperbolehkan dalam Islam? Bagaimana cara Al-Quran yang sebagai pedoman kita itu menuntun kita untuk menanggapi hal tersebut? Dewasa ini kita seringkali tergesa-gesa, terburu-buru dalam menanggapi peristiwa. Seperti halnya kezaliman, atau mungkin bahasa mudahnya ketika ada yang membuli kita, kita tidak terima, akhirnya membuli balik. Ada yang ribain kita ribain balik. Ada yang mencemooh kita cemoohin balik. Nah, maka dari itu pada siang kali ini, dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan kultum dengan judul kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bisa dibuka di Al-Quran halaman 477, sebelah kiri baris ke-7, surah Fussilat ayat 34. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidaklah sama antara kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, ai man asa'a ilaika fadfa'uhu angka bil ihsani ilaihi. Ketika ada orang lain berlaku buruk kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikan.
Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya kebaikan adalah respon terbaik terhadap kejahatan. Bukan malah kejahatan kita balas dengan kejahatan. Tidak akan ada habisnya jika kita lakukan seperti itu. Maka seseorang yang konkret menurut saya bisa kita jadikan suri tauladan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dikisahkan suatu saat itu ada wanita Yahudi, udah tua Yahudi. Dia ini hobinya melempari Rasulullah dengan sampah setiap hari. Bahkan tidak cukup dengan sampah. Kadang itu kalau ada kotoran dilempari kotoran. Rasulullah loh ini, orang yang paling mulia, malah dilempari sampah dan kotoran. Namun suatu saat ketika Rasulullah lewat rumahnya, nah ini tumben mana si wanita tua yang biasanya ngelempari saya? Gak ada. Saat itu gak ada. Usut punya usut, akhirnya ternyata wanita itu sedang sakit. Lah kerennya Rasulullah ini ya, kerennya ini, beliau itu tidak melakukan pembalasan. Kalau saya mungkin udah tak lempari balik udah. Apalagi pas sakit kan ya, enak gitu. Cuma Rasulullah enggak. Jadi beliau malah menjenguknya. Malah menjenguknya. Maka dari itu Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman kalian apabila kalian itu belum mencintai saudara-saudara kalian seperti halnya kalian mencintai diri kalian sendiri. Teman-teman senang enggak ketika ada orang yang menghormati? Senang. Ketika ada orang yang berbuat baik pada kalian, pasti senang. Maka dari itu ketika kalian suka ada orang yang berbuat baik pada kalian, berbuat baiklah kalian kepada orang lain. Hormatilah orang lain. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa mengamalkannya. Karena dengan kejahatan kita balas dengan kebaikan, ini akan menumbuhkan lingkungan yang positif, yang mana bisa memutus tali-tali kejahatan, tali-tali kekerasan yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Inna ahsanal kalam wa biyanan nizam kalamullahil malikil mannan. I think enough for today. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.